Kisah Lubabah Al-Kubra. Ini adalah kisah yang menceritakan tentang seorang sahabiah bernama Lubabah binti Al-Harits. Biasa juga dipanggil dengan Ummu Fadl sesuai nama putra sulungnya. Beliau termasuk golongan yang pertama-tama masuk Islam, juga masyhur dengan nama Lubabah Al-Kubra. Lubabah Al-Kubra lahir dari seorang ibu bernama Hindun binti Auf, sedangkan ayahnya bernama Al-Harits. Beliau bersaudara dengan wanita-wanita yang memiliki kemuliaan. Lubabah Al-Kubra bersaudara kandung dengan Maimunah, yakni istri terakhir Rasulullah, dan Lubabah Al-Sugra, yakni ibu dari Khalid bin Walid. Lubabah adalah istri dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 anak yang mulia dan pandai. Mereka adalah Fadl, Abdullah Al-Faqih, Ubaidullah Al-Faqih, Ma'bad, Qasam, dan Abdurrahman. Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa Abu Rafi pernah bercerita padanya, "Aku adalah budak Abbas. Ketika Islam datang, Abbas masuk Islam secara diam-diam. Begitu juga dengan Ummu Fadl dan aku." Kala itu usai perang Badar, Lubabah dan Abu Rafi bertemu dengan Abu Lahab yang sedang berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Lubabah menegur Abu Lahab yang tampak kebingungan. "Wahai Abu Lahab, kenapa kau tidak ikut berperang bersama dengan Abu Hakam dan lainnya? Bukankah engkau pembenci nomor 1 keponakanmu?" "Untuk apa aku turun ke medan perang? Cukup hartaku yang menggantikanku. Lagi pula, aku sudah terlalu tua untuk ikut berperang." Di tengah pembicaraan mereka, lewat beberapa laki-laki yang pulang dari medan perang. Salah satunya adalah Abu Sufyan. Pada saat itu, Abu Sufyan belum masuk Islam. "Bagaimana hasil perangnya?" "Kita kalah, wahai Abu Lahab. Jumlah kaum muslimin memang lebih sedikit dari kita. Namun, aku melihat pasukan berkuda hitam yang mengenakan baju putih-putih sangat banyak. Mereka hebat dalam berperang." "Apa?" Abu Lahab masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Tiba-tiba Abu Rafi ikut berpendapat, "Demi Allah, itu adalah malaikat yang dikirim Allah untuk membantu kaum muslimin." "Diam kau budak!" Lubabah Al-Kubra yang tidak terima melihat budaknya disakiti oleh Abu Lahab, tiba-tiba mengambil sebuah kayu dan memukul kepala Abu Lahab sampai ia terluka dan jatuh. "Aku tidak akan diam saja melihatmu merendahkan budak kami." Abu Lahab kembali ke rumahnya dengan kepala terluka. Luka di kepalanya melebar ke seluruh tubuh, berbau busuk dan menular. Harta benda yang dimiliki Abu Lahab habis untuk mengobati penyakitnya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Lahab ayat kedua yang berbunyi, "Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan." Tidak lama dari peristiwa pemukulan tersebut, Abu Lahab meninggal dengan mengenaskan. Selain dikenal dengan keberanian memerangi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lubabah Al-Kubra ternyata memiliki hubungan yang cukup dekat dengan keluarga Rasulullah. Pada suatu hari, Lubabah bermimpi. Mimpi yang dialaminya begitu menakjubkan. Segera Lubabah menceritakan mimpinya tersebut kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, saya bermimpi seolah-olah sebagian dari anggota tubuhmu berada di rumahku." Mendengar cerita mimpi Lubabah tersebut, Rasulullah tersenyum kemudian bersabda, "Itu tanda Fatimah akan melahirkan seorang anak laki-laki yang nanti akan engkau susui dengan susu yang engkau berikan untuk anakmu, Qasam." Betapa bahagianya Lubabah mendengar sabda Rasulullah tersebut. Lubabah pun penuh harap menanti kelahiran anak Fatimah, putri Rasulullah. Tidak lama berselang, mimpi itu menjadi kenyataan. Fatimah melahirkan Hasan bin Ali. Lubabah pun memulai tugasnya merawat dan mengasuh cucu Rasulullah SAW. Dengan penuh kasih sayang, Lubabah menyusui Hasan bersama dengan anaknya sendiri. Suatu hari setelah menyusui Hasan, Lubabah mendatangi Rasulullah dengan membawa Hasan. Rasulullah pun segera memeluk dan digendonglah Hasan, diciuminya sang cucu. Tiba-tiba Hasan kencing di pangkuan Rasulullah.
Refleks Lubabah mencubit Hasan. Hasan pun menangis keras. Wahai Ummu Fadl, engkau telah menyakitiku karena telah membuat cucuku menangis. Tetapi engkau telah dikencingi olehnya. Wahai Rasulullah, gantilah dan pakailah baju yang lain agar aku dapat mencucinya. Yang dicuci hanyalah air kencing bayi perempuan dan cukuplah diperciki dengan air apabila terkena kencing bayi laki-laki. Selain keberanian dan sifatnya yang penyayang, Lubabah juga memiliki sifat yang cerdas dan bijaksana. Ketika Haji Wada, yaitu haji yang terakhir bersama Nabi Muhammad SAW, banyak orang bertanya-tanya, apakah Rasulullah berpuasa atau tidak. Mendengar hal itu, Lubabah Al-Kubra berinisiatif untuk mengirimkan segelas susu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun menerima segelas susu tersebut, kemudian meminumnya. Orang-orang yang melihatnya pun akhirnya dapat menarik kesimpulan bahwa pada hari itu tidak berpuasa. Lubabah Al-Kubra wafat pada masa Khalifah Utsman bin Affan, mendahului suaminya Abbas bin Abdul Muthalib. Demikianlah kisah Lubabah Al-Kubra, perempuan yang memiliki banyak kemuliaan, sosok pemberani, penuh kasih sayang dan bijaksana. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini: pertama, sebagai seorang wanita, kita harus berani untuk bersuara dalam kebenaran, apalagi jika hal itu menyangkut nama baik Islam, seperti yang dilakukan oleh Lubabah. Kedua, menyusui adalah perbuatan mulia seorang ibu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Muhammad SAW. Taubatnya Hindun binti Utbah, wanita pemakan hati Hamzah. Kisah ini menceritakan tentang seorang sahabiah bernama Hindun binti Utbah yang membenci segala hal tentang Islam. Baginya, Islam adalah ajaran yang membawa perpecahan dan musibah bagi keluarganya. Namun ketika datang hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hindun berubah 180 derajat menjadi wanita yang membela Islam sampai akhir hayatnya. Hindun lahir dari keturunan terhormat. Ayahnya Utbah bin Robi'ah, salah satu pembesar kaum Quraisy. Sedangkan ibunya bernama Sofia binti Umayyah, adalah sosok wanita yang bijak dan cerdas. Hindun mewarisi kecerdasan dari ibunya. Selain cerdas, ia juga pemberani dan mahir dalam berkuda. Hindun pernah menikah 2 kali. Pernikahan pertamanya dengan Al-Faqih bin Al-Mughirah tidak berjalan lancar dan berujung pada perceraian. Kemudian Hindun dinikahi oleh Sakhr bin Harb atau yang lebih dikenal dengan Abu Sufyan. Selama hidup dengan Abu Sufyan, Hindun melahirkan beberapa anak. Salah satunya diberi nama Muawiyah bin Abu Sufyan. Kelak Muawiyah ini akan menjadi seorang khalifah pertama dari Bani Umayyah. Ada juga seorang putri yang diberi nama Romlah binti Abu Sufyan, yang kelak menjadi salah satu istri Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Khadijah. Setelah kekalahan kaum musyrik di Perang Badar, perangai Hindun yang awalnya baik berubah menjadi kebalikannya. Wahai Hindun, pasukan kita telah kalah di Perang Badar. Ayahmu, Hanzalah, dan saudara-saudaramu telah terbunuh. Siapa yang melakukannya? Yang aku dengar mereka meninggal di tangan Hamzah. Rasa dendam terhadap Hamzah mengubah Hindun menjadi wanita yang bengis dan membenci segala yang berhubungan dengannya, termasuk Islam. Hamzah, tunggu saja, aku akan membalaskan dendam keluargaku. Setahun lebih seminggu tepatnya, terjadi pertempuran di Gunung Uhud. Hindun tidak melewatkan kesempatan ini dan bergabung dengan barisan wanita musyrikin. Ia bertugas merawat pasukan yang terluka dan memberi semangat kepada pasukan yang kelelahan. Di tengah-tengah perang, Hindun melancarkan aksi balas dendamnya terhadap Hamzah melalui perantara seorang budak bernama Wahsy. Lihat sebelah sana, itu Hamzah! Nama Hindun sangat terkenal di kalangan kaum Quraisy dengan julukan Aqilatul Kitbah, yang artinya si pemakan hati.
Peristiwa tersebut tidak akan dilupakan oleh mereka yang hidup pada masa perang Uhud, di mana Hindun memakan hati milik Hamzah bin Abdul Muthalib. Namun sekarang keadaan telah berubah. Kekuatan kaum muslim jauh lebih besar dari kaum musyrik. Pada tahun ke-8 Hijriah, tanggal 10 Ramadan, terjadi peristiwa fenomenal yang mengguncangkan kota Mekah. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Peristiwa ini terjadi dilatar belakangi oleh pengkhianatan yang dilakukan kaum musyrik dalam perjanjian Hudaibiyah. Abu Sufyan yang menjadi pemimpin utama kaum musyrik telah berkali-kali mendatangi Rasulullah di Madinah untuk meminta maaf, namun beliau tidak menanggapinya. Dalam kondisi terdesak, akhirnya Abu Sufyan menyatakan keislamannya. Kaum musyrik dan Hindun telah menunggu kedatangan Abu Sufyan, pemimpin mereka. Bagaimana hasilnya, wahai suamiku? Sudah waktunya kita menyerah. Muhammad datang membawa 10.000 pasukan. Apa? Sudah sejauh ini dan engkau mau menyerah begitu saja? Hindun kecewa mendengar keputusan suaminya. Apalagi Abu Sufyan mulai menunjukkan sikap yang aneh. Wahai penduduk Mekah, Muhammad sebentar lagi tiba bersama 10.000 pasukan. Kita tidak bisa melawan mereka dan lebih baik menyerah sekarang. Jika kalian ingin selamat, masuklah ke rumahku. Memangnya rumahmu muat menampung kami semua? Barang siapa yang masuk ke rumahnya, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang masuk masjid, maka dia akan selamat. Kaum musyrik Quraisy berhamburan menuju rumah masing-masing dan masjid mencari tempat berlindung. Apa maksudmu mengatakan hal tersebut, wahai suamiku? Sesungguhnya aku telah masuk Islam. Pulanglah ke rumah demi keselamatanmu. Aku tidak bisa percaya hal ini. Hindun terkejut dan kesal mendengar suaminya telah masuk Islam. Namun di dalam lubuk hatinya tersimpan ketakutan. Ia takut jika Nabi Muhammad menuntut balas atas kematian Hamzah tempo hari. Oh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum Quraisy hanya tinggal nama. Semuanya telah hancur dan menyerah. Ternyata kedatangan Nabi Muhammad dan para pengikutnya ke Mekah bukan untuk berperang, melainkan untuk menyelamatkan kota Mekah dari kekuasaan kaum musyrik dan mengembalikan fungsi Ka'bah sebagaimana mestinya. Ketika waktu sholat tiba, pasukan Islam yang jumlahnya ribuan melakukan sholat berjamaah di kota Mekah. Hindun yang melihat kekhusyuan kaum muslim dalam beribadah tiba-tiba terenyuh. Aku tidak pernah melihat hal seperti ini. Rasanya begitu damai. Keesokan harinya, Hindun mendekati suaminya. Wahai suamiku, aku ingin masuk Islam tanpa paksaan dari engkau atau siapapun. Subhanallah, aku sangat senang mendengarnya wahai istriku. Tapi apa yang mengubahmu secepat ini? Bukankah kemarin engkau mencelaku masuk Islam? Aku kagum dengan kaum muslim yang begitu tunduk dan rapi saat beribadah. Baru kali ini aku melihat kota Mekah penuh dengan ribuan orang yang ruku dan bersujud. Tiba-tiba aku merasa terpanggil oleh Tuhan. Penduduk Mekah akhirnya menerima bahwa tidak ada jalan kebenaran selain Islam. Sementara itu, Hindun bergabung dengan para wanita yang lain mendatangi Nabi Muhammad untuk berbaiat. Baiat adalah sumpah yang diucapkan seseorang untuk setia dan taat pada perintah Nabi Muhammad SAW. Hindun menutupi wajahnya dengan cadar agar tidak dikenali oleh Rasulullah. Perasaan bersalahnya kepada paman Nabi masih ada sampai sekarang. Padahal saat ia melihat Rasul tidak tampak sedikit pun dendam, melainkan keteduhan yang terpancar dari wajah beliau. Aku membaiat kalian untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, termasuk tidak mencuri. Hindun yang terkenal dengan kecerdasannya beberapa kali mengkritisi perkataan Rasulullah. Sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Bagaimana jika aku mengambil sedikit dari hartanya? Apa yang engkau ambil maka itu halal bagimu. Rasulullah tersenyum mendengar pertanyaan dari wanita bercadar tersebut dan langsung mengenali Hindun. Apakah engkau yang barusan berbicara, Hindun? Iya, aku Hindun. Ampuni kesalahanku dahulu, wahai Rasulullah. Dan tidak berzina. Adakah wanita merdeka yang berzina? Dan tidak membunuh anak-anak mereka.
kami mengasuh mereka sewaktu kecil, lalu kalian membunuh mereka setelah besar. Pada perang Badar, anak laki-laki Abu Sufyan yang bernama Hanzalah terbunuh. Umar bin Khattab tertawa mendengar keluhan Hindun, sedangkan Nabi Muhammad hanya tersenyum dan melanjutkan baiatnya. Dan tidak berdusta. Demi Allah, kedustaan adalah perkara yang amat buruk, sementara engkau tidak menyuruh kami kecuali kepada petunjuk dan akhlak yang mulia. Dan tidak mendurhakaiku dalam perkara yang baik. Demi Allah, kami tidak akan duduk di tempat ini jika di dalam relung hati kami masih ada bisikan untuk mendurhakaimu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesampainya di rumah, Hindun dan Abu Sufyan merobohkan berhala yang mereka miliki. Bodohnya, dahulu kami terpercaya olehmu. Setelah bertaubat dan masuk Islam, Hindun menjadi sosok wanita yang istimewa, ahli ibadah, rajin berpuasa, dan gemar melakukan sholat malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghapuskan kedengkian dari hatinya. Ketika wafatnya Rasulullah, Hindun merasa sedih dan terpukul. Wahai Rasul, meskipun engkau telah dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku di Bukit Sofa. Di sisa umur yang aku miliki, aku berjanji akan mengabdikan diri untuk Islam. 4 tahun setelah wafatnya Rasulullah, terjadi perang Yarmuk antara kaum muslim Arab dengan pasukan Romawi Timur. Hindun turun ke medan perang. Ia melihat beberapa orang muslim hendak melarikan diri, termasuk suaminya sendiri. Wahai Sahar, mau kemana engkau? Kembalilah, berjuanglah mati-matian untuk membalaskan kesalahan masa lalumu. Ingatlah, ketika engkau berusaha payah mengalahkan Rasulullah, aku terus berdoa untuk keselamatanmu dan kemenangan umat Islam. Perang Yarmuk berakhir dengan kemenangan kaum muslim sekaligus menjadi akhir perjuangan Hindun binti Utbah untuk Islam. Ia meninggal dunia saat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah akhir kisah taubatnya Hindun binti Utbah, wanita pemakan hati Hamzah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, lakukan taubat dengan sungguh-sungguh dari hati dan diiringi dengan amalan baik agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, hendaknya kita tidak sibuk menilai dan menghakimi kehidupan orang lain, karena belum tentu kita lebih baik darinya. Dan setiap orang diberikan ujian yang berbeda-beda sesuai dengan kesanggupannya. Wallahu a'lam bishawab.